Jalan pintas. Amsal 14 ayat 12 berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Kerap kali ketika kita mengendarai mobil untuk menuju suatu tempat, lalu kita melihat ada kemacetan menanti kita di depan, maka kita segera berbelok, memutar untuk menghindarinya. Kita mencari jalan alternatif atau jalan pintas untuk sampai ke tujuan kita. Atau bila kita terburu-buru menuju suatu tempat, kita juga sering mengabaikan jalan utama dan masuk ke jalan-jalan kecil. Sebab itu merupakan jalan pintas yang menyampaikan kita dengan lebih cepat. Semua kita tentunya suka bila kita dapat sampai ke tujuan lebih cepat dengan mengambil jalan pintas. Namun mengambil jalan pintas bukanlah suatu prinsip yang dapat diterapkan untuk semua aspek kehidupan. Justru seringkali mengambil jalan pintas dalam menjalani kehidupan ini bukanlah hal yang benar untuk dilakukan. Bahkan dalam mengambil jalan pintas saat mengendarai mobil pun kadang-kadang hasilnya tidak baik. Misalnya bila kita mengambil jalan pintas yang biasanya jalan-jalan kecil saat malam hari, di mana tidak ada lampu jalan, kita tidak melihat adanya lubang yang dalam yang membuat mobil kita terperosok ke dalam dan justru membutuhkan waktu lebih lama untuk mengeluarkannya. Janganlah karena ketidaksabaran kita mau segera kaya, kita mau segera terkenal, kita mau segera berkuasa, kita mau keinginan kita segera tercapai, maka kita mengambil jalan pintas untuk itu. Maksudnya mengambil jalan pintas di sini adalah ketika kita memiliki suatu keinginan atau tujuan dalam hidup, maka demi mendapatkannya kita menghalalkan segala cara dan kita berargumen bahwa karena tujuan kita adalah sesuatu yang baik, maka demi mencapainya kita harus berani membayar harga. Bahkan kita dipaksa oleh keadaan harus mengambil jalan pintas tersebut, yakni kita harus kompromi mengerjakan hal-hal yang buruk, termasuk mengorbankan integritas kita dan nilai-nilai kebenaran yang seturut dengan firman Tuhan. Di saat pandemi COVID-19 seperti saat sekarang ini, semua orang dihadapkan pada pilihan untuk menjadi pribadi yang lebih baik atau sebaliknya. Karena kita dihadapkan pada situasi yang tidak biasa, situasi yang sama-sama belum kita hadapi sebelumnya. Bila kita pedagang, mungkin kita harus belajar menjual barang dagangan kita secara online yang sebelum pandemi COVID-19 ini belum pernah kita kerjakan. Bila kita seorang guru, kita harus mengajar anak didik kita secara daring yang sebelum pandemi COVID-19 belum pernah kita kerjakan. Akan ada saat di mana seseorang tergoda untuk mencari jalan pintas saja demi mempertahankan hidupnya atau demi kenyamanan hidupnya. Bila kita pedagang seperti contoh di atas, bisa jadi kita tergoda untuk mengambil jalan pintas. Misalnya menjual banyak telur dagangan yang kita tahu sebagian sudah dalam keadaan yang tidak segar lagi kepada pembeli. Dan kita sudah berketetapan hati tidak akan mengalah jika nanti dikomplain. Itu semua demi mendapatkan keuntungan cepat, sebab pemasukan kita biasanya pun sudah menurun jauh. Jadi kita halalkan segala cara agar jualan kita laku. Atau jika kita guru, kita tergoda untuk hanya sekedarnya saja memberikan tugas secara daring kepada WA grup murid-murid kita, dan bukannya menghubungi mereka satu persatu, memastikan mereka belajar dengan baik, mengatasi persoalan mereka. Sebab kita mau menghemat biaya pemakaian internet, atau kita lebih suka memakai waktu kita demi kenyamanan kita saja. Kita tidak peduli apakah murid-murid kita tersebut benar-benar belajar. Yang penting kita sudah memberikan tugas dan kita mendapatkan gaji. Dan banyak lagi contoh lainnya dalam kehidupan, sesuai dengan yang kita kerjakan dalam kehidupan kita masing-masing, di mana kita hanya mau mengerjakan seminimal mungkin dan kita menahankan yang terbaik dari diri kita. Kita tidak mau bersusah payah untuk berkorban sehabis daya kita, namun kita tetap mengharapkan agar hasil yang luar biasa baiknya terjadi kepada kita. Janganlah kita tertipu dengan berpikir bahwa bila kita terus-menerus membuat pilihan yang salah, kita akan tetap mendapat hasil yang terbaik. Galatia 6 ayat 7 jelas berkata, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang,
itu juga yang akan dituainya. Adalah baik untuk memiliki visi yang besar, untuk memiliki goal yang besar, untuk beriman melakukan perkara-perkara yang besar. Namun jika perkara tersebut memang berasal dari Tuhan, maka kita akan bertekun, bersabar dalam segala prosesnya, sampai akhirnya kita tiba di sana. Kita bukan berusaha mempersingkat prosesnya, atau mempercepat waktunya dengan mengambil jalan pintas, yang kita pikir akan sangat menguntungkan kita. Kalau kita mengingat kisah Lot di dalam Alkitab, kita tahu bahwa suatu hari ketika Lot dihadapkan pada pilihan penting dalam hidupnya, Lot justru membuat keputusan yang salah. Lot memilih baginya seluruh daerah Jordan dan berdiam di daerah yang letaknya di dekat Sodom. Jadi Lot memilih jalan pintas. Ia memutuskan untuk pindah ke tempat itu, yang ternyata adalah keputusan terburuk yang dapat dibuatnya untuk hidupnya dan untuk keluarganya juga. Itu semua karena ia melihat tempat itu memiliki peluang yang jauh lebih baik untuknya daripada tempat lainnya. Ini merupakan pelajaran kepada kita, yakni jika kita mau membuat keputusan untuk hidup dan masa depan kita, maka janganlah membuatnya berdasar kenyamanan semata, atau keamanan semata, atau keuntungan materi semata, ataupun kesenangan semata. Namun mintalah arahan dari Tuhan dan juga dari hamba-hambanya yang benar. Lot memilih jalan pintas, meninggalkan Abraham, karena apa yang dilihatnya baik dan menguntungkan bagi dirinya. Tapi akibatnya, Lot kemudian harus melihat kejahatan orang Sodom dalam kehidupannya sehari-hari. Sungguh harga yang sangat mahal demi memperoleh kenikmatan duniawi. Kejadian 13 ayat 10-13 menuliskan, lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Jordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Jordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Jordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Dan seiring waktu berlalu, Lot yang tadinya berada di dekat Sodom atau di luar kota Sodom, namun pada akhirnya Lot dan keluarganya sudah hidup menetap di dalam Sodom. Kejadian 14 ayat 12 menuliskan, juga Lot, anak saudara Abram, beserta harta bendanya, dibawa musuh, lalu mereka pergi, sebab Lot itu diam di Sodom. Kita tahu bahwa orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Begitu jahatnya orang Sodom sehingga mau dihancurkan atau dimusnahkan Tuhan. Namun Tuhan memberitahu kepada Abraham bahwa Sodom akan dihancurkan. Dan Abraham kemudian bersyafaat untuk Lot. Tuhan kemudian mengirimkan malaikat untuk menyelamatkan Lot dan keluarganya. Namun kalau kita terus membaca kisah Lot, akhirnya tidaklah baik, di mana istrinya menjadi tiang garam dan kedua anaknya membuatnya mabuk untuk dapat mempunyai keturunan. Namun anak-anak mereka adalah bapa dari orang Moab dan Bani Amon yang akhirnya merupakan musuh dari bangsa Israel. Kita bertanya-tanya, seandainya saja Lot tetap bersama Abraham, seandainya saja Lot membiarkan Abraham memilih duluan, sebab demikianlah yang benar untuk dilakukan. Seandainya saja Lot tidak memilih tinggal di dekat Sodom, seandainya saja Lot tidak mengambil jalan pintas demi kenyamanan hidupnya, mungkin kisah kehidupannya dan keluarganya akan memiliki akhir yang berbeda. Pilihan kita selalu menentukan masa depan kita. Tentunya kehidupan tidak menjadi lebih mudah setelah pandemi COVID-19 ini. Di beberapa daerah telah dimulai kehidupan dengan adaptasi kebiasaan baru. Tiap-tiap hari akan memiliki tantangan tersendiri. Namun apapun itu, janganlah membuat kita mengambil jalan pintas, yakni kompromi dengan dosa, lalu memilih yang salah. Misalnya memilih mendapatkan kekayaan cepat dalam jangka pendek, namun sebenarnya dalam jangka panjang justru tidak membawa kebaikan, seperti kisah Lot.
Lot sepertinya tidak berpikir panjang. Mungkin ia berpikir dengan hidup di dekat Sodom, ia pasti lebih diberkati. Ia dan keluarganya akan lebih makmur. Hidup mereka akan terjamin. Masa depan yang indah menanti mereka. Tetapi setelah selang beberapa waktu, justru kebalikannya yang terjadi. Sebab kota Sodom sangat jahat. Hati Lot sangat menderita, sangat tersiksa. 2 Petrus 2:7-8 menuliskan, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Sebenarnya itu juga yang terjadi bagi kita anak-anak Tuhan, di mana ketika kita mengambil jalan pintas, maka setelah selang beberapa waktu, bila kita jujur, hati kita akan menderita. Sebab kita sudah pernah mengecap kebenaran. Kita tahu apa yang sudah kita lakukan adalah hal yang salah. Sayangnya tetap ada anak Tuhan yang mengeraskan hati dan tidak berbalik. Padahal hati kita yang tidak tenang tersebut adalah tanda bagi kita untuk segera berbalik dan bertobat, di mana dalam Tuhan Yesus selalu ada pemulihan dan pengampunan. Mari kita ikuti jalan Tuhan, kita ikuti bentukan Tuhan, di mana semuanya itu membutuhkan proses dan kerap kali membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Mari kita jalani dengan percaya kepada Tuhan. Semua kita tidak akan tenang naik pesawat jika sebelum terbang kita mendapatkan berita yang beredar bahwa pilot pesawat kita tersebut sebenarnya mendapatkan ijazah pilotnya dengan jalan pintas, bahwa ia tidak lulus dari sekolah penerbangan. Walau kabarnya ia pernah belajar selama beberapa tahun, sayangnya di saat-saat terakhir ada beberapa ujian di mana ia tidak lulus. Namun ia berhasil mendapatkan ijazah dengan jalan pintas tanpa mengulangi ujian itu dengan benar. Kita akan memastikan bahwa berita itu hanya hoax saja, sebab taruhannya adalah nyawa kita. Namun bila ternyata berita itu benar, tentunya tidak ada kita yang mau tetap naik pesawat yang dipimpin oleh pilot itu. Dan kita akan sangat menyesalkan perbuatannya yang mengaku sebagai pilot berijazah, padahal pada kenyataannya tidaklah demikian. Walau mungkin dia sudah berhasil membawa pesawat selama beberapa bulan sebelum akhirnya kebohongannya terbongkar, namun tentunya ia tetap harus dipecat atau diberhentikan karena ternyata ada penipuan saat ia memperoleh ijazah. Mungkin contoh seperti ini tidak akan pernah terjadi dalam hidup nyata, tapi maksudnya adalah kita mengerti bahwa mengambil jalan pintas hanya memberikan kesenangan sesaat, namun akhir yang menyedihkan. Saat kita harus membuat pilihan, pastikanlah kita tidak membuat pilihan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Walau itu jalan pintas, kelihatannya baik, namun bila itu merugikan orang lain, menyakiti orang lain demi keuntungan kita, janganlah kita melakukannya. Demikian juga saat kita menghadapi kesulitan, janganlah demi supaya kita segera keluar dari kesulitan itu, kita mengambil jalan pintas. Mari kita ingat kisah Daud, di mana jelas Tuhan sudah mengurapi dia menjadi raja atas Israel. Dia melayani Saul, raja sebelumnya, dengan tulus. Dia sering memainkan musik yang membawa hadirat Tuhan, sehingga Saul dibebaskan dari pengaruh roh jahat. Dia yang mengalahkan Goliat ketika Saul dan seluruh Israel ketakutan. Namun Daud justru dibenci dan dicemburui Saul, dikejar dan diburu untuk dibunuh. Bertahun-tahun Daud hidup dalam pelarian, sangat susah. Lalu suatu kali ada kesempatan terbuka untuk membunuh Saul, untuk mengakhiri semua penderitaannya. Kelihatannya ini jalan keluar dari Tuhan. Kelihatannya ini jalan pintas yang sangat baik, yang tidak boleh dilewatkan. Bahkan teman-teman seperjuangannya pun mengatakan agar Daud segera membunuh Saul. Tetapi Daud tidak mengambil jalan pintas tersebut. Kita dapat membaca kisahnya dari 1 Samuel 24 ayat 1 sampai 23, di mana dalam ayat ke-7 dituliskan, lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan.
Apakah setelah itu Saul berhenti mengejar Daud? Ternyata tidak demikian. Walau Saul menangis dan kelihatannya ia menyesal, tapi pada kenyataannya ia masih memburu Daud untuk membunuhnya. Berarti Daud masih dalam kesulitan, dalam pengejaran, dalam kesusahan. Dan lagi-lagi Daud dihadapkan pada pilihan untuk mengambil jalan pintas atau tetap pada jalan Tuhan. Karena untuk kedua kalinya terbuka kesempatan bagi Daud untuk membunuh Saul. Kita dapat membaca kisahnya ini dalam 1 Samuel 26 ayat 1 sampai 25. Dan pada ayat 9 sampai 11 jelas dituliskan. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia. Entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi. Daud tidak mengambil jalan pintas. Daud tetap sabar menanti waktu Tuhan. Daud percaya pada Tuhan. Tuhan sudah berjanji ia menjadi raja melalui Nabi Samuel yang mengurapi Daud. Maka pada waktunya Tuhan akan mengangkat Daud. Daud perlu dibentuk oleh Tuhan melalui semua proses kehidupan, termasuk di dalamnya kesulitan dan kesusahan akibat dari pengejaran yang dilakukan Saul. Adakah janji Tuhan secara spesifik yang kita simpan dalam hati kita masing-masing? Apakah kelihatannya justru kesulitan dan kesusahan yang kita alami? Jangan menyerah, jangan putus asa, jangan kehilangan iman, dan terutama jangan ambil jalan pintas. Mari teladani kisah Daud ini. Kita tahu bahwa akhirnya Daud menjadi raja atas Israel. Dan dari begitu banyaknya raja-raja Israel, sampai sekarang yang dikenal adalah bintang Daud. Bahkan Tuhan Yesus sendiri disebut adalah keturunan Daud atau anak Daud. Tentunya kebaikan yang utama adalah Daud disebut sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan. Kisah Para Rasul 13 ayat 22 menuliskan, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seseorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Biarlah ini juga jadi atas kita. Semua kesulitan yang kita alami mengubahkan hati kita untuk menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Adalah sangat menyedihkan jika keadaan berubah, namun hati kita tetap tidak berubah. Lebih baik keadaannya belum berubah, namun hati kita sudah berubah menjadi lebih seperti karakter Tuhan Yesus. Dan pada waktunya, keadaan kita itu pun pasti diubahkan Tuhan. Mari kita menanti dengan sabar. Jangan pernah lagi mengambil jalan pintas. Kami pernah beberapa kali membuat ice cream sendiri. Dan hasilnya cukup baik, rasanya enak, dan kami semua senang menikmatinya. Namun saat pertama kali kami membuatnya, hasilnya tidaklah langsung baik. Karena waktu itu kami tidak sabar untuk segera mencoba dan menikmatinya, sehingga kami mengeluarkan adonan es krim itu terlalu cepat dari freezer atau kulkas kami. Itu membuatnya masih terlalu lembek dan tidak enak dimakan sebagai es krim. Sebenarnya banyak jenis makanan lain yang membutuhkan kesabaran untuk memasaknya. Bila buru-buru atau tidak sabar, justru akan mengacaukan hasil masakan itu, atau setidaknya mengurangi kualitasnya. Seperti kalau memasak ikan arsik, butuh waktu yang lama agar semua bumbu menyerap dengan baik. Bahkan untuk membuat puding sekalipun, seseorang harus sabar menanti agar itu mengeras dan menjadi puding supaya hasilnya baik. Bila sebelum waktunya tiba, kita tetap memaksa agar puding itu bisa dimakan, maka tentu tidak akan berhasil. Tidak peduli berapapun baiknya persiapan kita untuk memasak suatu jenis masakan, bila kita tidak sabar menanti waktu yang dibutuhkan untuk memasaknya, maka dapat dipastikan hasilnya tidak akan bagus, bahkan bisa jadi rusak sama sekali. Sama halnya dengan kehidupan kita, kesabaran adalah hal yang harus kita miliki agar kita dapat sampai pada panggilan Tuhan bagi kita.
Firman Tuhan dalam Yakobus 5 ayat 7-8 mengatakan, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Mari kita selalu ingat bahwa kedatangan Tuhan selalu semakin dekat setiap harinya, sehingga itu membuat kita semakin teguh untuk terus hidup dalam jalan Tuhan, hidup dalam kesabaran dan ketekunan, dan bukan terburu-buru mengambil jalan pintas. Biarlah dari hati kita senantiasa berkata, Tuhan tahu yang terbaik, Tuhan tidak akan terlambat. Itu sebabnya saya akan tetap bersabar dan tetap memiliki pikiran yang menang. Berapa lama pun itu, saya belajar menikmati di mana saya sekarang, selagi saya menuju kemenangan saya. Saya tetap bersyukur di tengah semua proses dan bentukan, karena saya tahu Tuhan memegang kendali. Saya akan tetap bertekun di tengah semua penderitaan. Saya tidak akan menyerah, dan saya tidak akan kompromi dengan dosa dengan mengambil jalan pintas. Inilah sikap hati yang benar yang harus kita miliki. Bila kita memiliki suatu kebutuhan ataupun kerinduan, apakah itu kesembuhan untuk tubuh kita, pemulihan untuk rumah tangga kita, atau keinginan untuk segera menikah, atau berkat materi yang melimpah, maka kita memang harus terus-menerus mengisi dan menjaga pikiran kita agar sejalan dengan firman, sesuai dengan apa yang kita butuhkan tersebut. Lalu kita mempraktekkan firman dan harus tekun bersabar dalam prosesnya. Janganlah kita memaksa untuk mendapatkannya sebelum waktunya Tuhan. Sama seperti kalau kita memaksa untuk segera memakan puding, padahal masih belum waktunya, maka tidak akan ada baiknya bagi kita, karena memang puding itu belum jadi. Biarlah kita mengerti bahwa cara kita, waktu kita, dan jalan kita sendiri tidak mungkin lebih baik dari cara Tuhan dan waktunya Tuhan. Bahkan kerap kali jalan pintas yang ingin kita ambil adalah jalan yang salah, karena tidak menyangkal diri, tidak berkorban, tidak jujur, dan tidak patuh pada firman. Itu memang sifat manusiawi setiap orang, yakni mau memperoleh semua yang ia inginkan dengan cepat, bahkan bila memungkinkan tanpa membayar harga untuk itu semua. Namun sebagai orang-orang yang sudah lahir baru dan mengasihi Tuhan, kita tidak lagi hidup demikian dengan cara hidup lama yang berdosa. Sebaliknya kita mengikut jalan Tuhan. Tuhan sendiri telah menunjukkan teladan kesabarannya kepada kita. Dan dalam Alkitab ada banyak contoh yang dapat kita teladani kesabarannya, sehingga mereka memperoleh semua janji Tuhan, bahkan lebih dari yang mereka harapkan. Seperti kisah Yusuf, di mana ia mengalami proses yang sangat lama, waktu bentukan yang sangat panjang, sebelum akhirnya ia sampai pada panggilan Tuhan, yakni Yusuf menjadi penguasa. Janganlah juga kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Misalnya kita berkata, mengapa ia tidak perlu menunggu lama untuk diberkati, sedangkan saya sampai sekarang belum juga diberkati? Marilah sadari bahwa masing-masing kita memiliki bentukan sendiri dan panggilan yang unik, serta berkat yang spesial dari Tuhan untuk hidup kita. Bagian kita adalah tetap bersabar dengan rendah hati dalam menanti waktunya Tuhan untuk hal-hal yang kita butuhkan dalam hidup kita. Dan selama proses penantian itu, kita terus menjaga pikiran kita untuk selalu mengingat janji Tuhan. Mari kita baca Ibrani 10 ayat 35-39. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya
dan yang beroleh hidup. Kiranya ini digenapi dalam hidup kita. Janganlah kita mengambil jalan pintas yang bertentangan dengan firman Tuhan, dengan nilai-nilai kebenaran, kasih, dan kesetiaan. Sebaliknya, bagaimanapun keadaan kita saat ini, mari kita semua tetap sabar, tetap beriman, menanti waktu Tuhan bagi kita. Itulah waktu yang terbaik dan terindah. Amin.